Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama On Edu Channel. Di video kali ini, kita masih membahas tentang dinamika dan keseimbangan benda tegar. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas materi tentang momen gaya atau torsi. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan jika perlu, share ke teman-teman yang lain. Untuk itu, jangan lupa simak videonya hingga tuntas, agar tidak tertinggal dalam materi-materi yang akan disampaikan dalam video kali ini. Sebelum kita bahas materi tentang momen gaya, ada baiknya kita perhatikan ada seorang yang membuka dan menutup pintu. Membuka dan menutup pintu membutuhkan gaya terhadap gagang pintu, kemudian kita tarik atau kita dorong sehingga melakukan rotasi. Contoh yang kedua, di sini adalah pompa air. Biasanya kita menekan pompa air itu dari bagian paling ujung atau bagian yang terjauh dari porosnya. Karena semakin jauh kita menekan pompa, maka semakin mudah kita untuk memompa air, dan semakin dekat dengan porosnya, maka semakin sukar kita untuk memompa air. Contoh yang ketiga dari momen gaya adalah seseorang yang akan mengencangkan baut atau mengendorkan baut dengan menggunakan kunci Inggris. Nah, untuk mempermudah orang tersebut mengencangkan baut, maka dapat melakukan dua cara. Yang pertama adalah memberikan gaya yang besar pada lengan kunci Inggris agar mudah melakukan rotasi. Jika semakin mudah melakukan rotasi, artinya momen gayanya semakin besar dan semakin cepat pula baut itu akan tertancap dan lebih rapat atau lebih kendor. Dan yang kedua adalah memberikan lengan gaya yang panjang. Semakin panjang lengan gaya pada kunci Inggris terhadap porosnya adalah bautnya, maka semakin mudah seseorang untuk melakukan putaran atau melakukan rotasi pada baut tersebut. Dari ketiga contoh yang telah disampaikan tadi, kira-kira apa yang dimaksud dengan momen gaya atau torsi yang disimbolkan dengan huruf dibaca tau? Momen gaya adalah gaya yang diberikan pada benda diam untuk membuat benda tegar, berotasi, atau berputar. Apa contoh mudahnya? Contoh mudahnya adalah ketika kita memberikan gaya pada daun pintu akan terbuka. Saat terbuka, berarti ada gaya yang diberikan. Semakin jauh dari porosnya adalah engsel, maka daun pintu akan lebih mudah terbuka. Sebaliknya, ketika kita mendorong pintu dari jarak terdekat terhadap engselnya, maka gaya yang diberikan akan semakin besar, sehingga akan semakin sulit untuk memutar atau membuka pintu. Nah, seperti ini. Jadi ada gaya yang diberikan pada benda, kemudian bendanya dapat berotasi. Rotasi yang dihasilkan disebut dengan momen gaya. Dapat dirumuskan besarnya dengan persamaan tau sama dengan F dikali R, di mana F menyatakan sebagai gaya dan R menyatakan panjang lengan gaya. Panjang lengan gaya adalah jarak dari poros hingga ke gaya tersebut. Jadi, R adalah panjang lengan gaya dari poros hingga ke gaya yang diberikan. Dengan catatan bahwa semakin besar nilai momen gaya, maka semakin mudah untuk memutar suatu benda. Faktor yang mempengaruhi besarnya momen gaya atau torsi, yang pertama adalah gaya. Contoh kita lihat, ada beberapa orang yang sedang mengayuh sepeda. Semakin besar gaya yang diberikan oleh kaki terhadap pedal sepeda, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Hal ini terlihat besar atau kecilnya momen gaya yang dihasilkan adalah semakin banyaknya rotasi yang dihasilkan dari roda.
Berarti semakin cepat laju dari sepeda, maka momen gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Contoh seperti ini, jadi semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka momen gaya akan semakin besar, dan sebaliknya, ketika gaya yang diberikan semakin kecil, maka momen gaya yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Maka kita simpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula momen gaya atau torsi yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi lengan gaya yang kedua adalah lengan gaya. Lengan gaya di sini contohnya adalah suatu baut yang akan kita kencangkan ataupun akan kita kendorkan dengan menggunakan alat yaitu kunci Inggris. Jika gaya yang diberikan pada kunci Inggris semakin dekat dengan porosnya, di sini porosnya adalah baut, maka momen gaya yang dihasilkan akan lebih kecil. Karena jika momen gaya semakin kecil, maka gerak memutar pada baut akan lebih sukar. Sebaliknya, jika gaya yang diberikan pada baut semakin jauh dari porosnya, maka akan menghasilkan gaya yang semakin besar. Ketika momen gaya yang semakin besar, maka akan memudahkan kita untuk memutar baut. Sehingga kesimpulannya adalah semakin besar lengan gaya yang diberikan pada porosnya, maka momen gaya akan semakin besar, dan sebaliknya, semakin dekat dengan porosnya, maka momen gaya yang dihasilkan akan semakin kecil. Contoh mudahnya adalah ketika kita membuka pintu, kita lebih mudah mendorong atau menarik pintu bila kusen berada jauh dari poros atau engsel. Hal ini karena ketika makin jauh dari engsel, torsinya akan semakin besar. Faktor yang mempengaruhi besarnya momen gaya yang ketiga adalah sudut apit atau alfa. Perlu diingat bahwa untuk mempermudah melakukan gerak rotasi pada suatu benda, maka gaya yang diberikan harus tegak lurus dengan lengan gayanya. Berarti, jika gaya yang diberikan pada suatu benda membentuk sudut alfa terhadap lengannya, kita harus melakukan proyeksi secara trigonometri, di mana gaya yang hasil proyeksinya secara tegak lurus nilainya adalah F dikali sin alfa. Sedangkan hasil proyeksi dari F yang sejajar dengan lengan gaya nilainya adalah F dikali cos alfa. Momen gaya terbesar adalah F dikali sin alfa. Sedangkan momen gaya yang terkecil adalah F cos alfa. Maka, F cos alfa tidak akan menghasilkan momen gaya, atau besar momen gaya pada F cos alfa adalah sama dengan 0, artinya tidak dapat memutar lengan gayanya. Sehingga, jika kita mempunyai soal seperti gambar ini, dapat menggunakan momen gaya yang besarnya tau sama dengan F kali sin alfa dikali R. Di mana tau adalah besar momen gaya, satuannya Newton meter, F adalah besar gaya, satuannya Newton, R panjang lengan gaya, yaitu jarak dari poros hingga ke gaya yang diberikan, dan alfa adalah sudut antara arah lengan gaya dan arah gayanya. Momen gaya atau torsi mempunyai arah, berarti momen gaya atau torsi adalah besaran vektor. Kita bisa membuat kesepakatan bahwa jika arah putaran keempat jari menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari kita mengarah ke atas. Atau dengan kata lain, arah momen gaya arahnya ke atas jika gaya yang diberikan berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Kita bisa memberi tanda positif terhadap besarnya momen gaya. Dan sebaliknya, jika gaya yang diberikan akan memutar dengan arah yang searah jarum jam, maka arah ibu jari tangan kanan kita ke arah bawah. Atau kita bisa menandai bahwa jika ibu jari kita mengarah ke bawah,
maka nilai torsi adalah negatif. Contoh seperti ini, ketika gaya arahnya memberikan dorongan searah putaran jarum jam, maka momen gaya arahnya ke bawah, maka kita beri tanda negatif. Dan jika arahnya berlawanan arah jarum jam, maka ibu jari mengarah ke atas, sehingga nilai momen gaya bernilai positif. Dengan catatan bahwa arah yang ada di sini menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan guru fisika yang ada di sekolah masing-masing. Oke, sekarang kita akan berlatih soal. Contoh soal yang pertama, batang AB sama dengan 2 meter dengan poros titik A dengan gaya yang diberikan sebesar 12 Newton. Sudut yang dibentuk adalah 60 derajat, seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui, jarak antara A dan B adalah 2 meter, gaya yang diberikan adalah 12 Newton, dan sudut apit antara gaya dengan lengannya adalah 60 derajat. Yang ditanya, berapakah besarnya momen gaya? Sekarang, pada kasus gaya yang membentuk sudut, maka kita harus memproyeksikan gayanya tegak lurus terhadap lengannya. Nah, ketika sudah mencapai gaya yang tegak lurus terhadap lengannya, kita tentukan kemanakah arah putarnya. Gunakan kaidah tangan kanan, di mana arah gaya ditunjukkan dengan putaran dari 4 jari. Sehingga keempat jari akan memutar searah jarum jam, maka ibu jari kita arahnya yaitu masuk ke dalam. Berarti arahnya searah putaran jarum jam. Besar momen gaya Contoh soal yang kedua, di sini kita mempunyai 3 gaya, di mana F1 membentuk sudut apit 37 derajat terhadap lengannya, jarak antara A dan B adalah 20 cm, dan gaya yang kedua besarnya 4 Newton dengan jarak antara F2 terhadap B-nya adalah 20 cm, dan F3 besarnya 8 Newton dengan arah ke bawah mendorong ke C, di mana jarak antara C hingga ke B adalah 40 ditambah 20 atau sama dengan 60 cm. Hitunglah besarnya momen gaya pada poros di B. Pertama diketahui F1 12 Newton, jarak antara 1 terhadap B adalah 20 cm, dirubah ke meter jadi 0,2 meter, dan F2 nilainya 4 Newton, jarak dari gaya kedua terhadap poros di B adalah 0,2 atau 20 cm atau 0,2 meter. Dan yang terpenting di sini ada F3 besarnya 8 Newton. Jarak antara gaya yang ketiga di titik C kita tarik ke titik B, nilainya adalah 40 ditambah 20 sehingga nilainya 60 cm. Kita jadikan ke meter yaitu 0,6. Pertanyaannya, hitunglah berapakah besar momen gaya torsi total di titik B. Nah, kita bisa menguraikan menjadi 3 macam momen gaya. Jika kalian sudah paham semua, nggak usah dirubah menjadi uraian seperti ini, karena cukup lama. Karena kita masih baru, kita uraikan menjadi 3. Kita ambil yang F1. Di sini pada torsi yang F1, kita lihat gambarnya. F1 itu yang ada sudut apitnya 37 derajat dengan lengannya sebesar 20 cm. Perlu diingat tadi bahwa jika membentuk sudut apit, maka harus diproyeksikan F1 harus tegak lurus terhadap lengan dari AB-nya. Nah, ketika lengan AB dengan arah tegak lurus ke atas, kita ambil gunakan kaidah tangan kanan, di mana gaya itu menunjukkan arah dari 4 jari
dan ibu jari kita menyatakan sebagai momen gaya. Di sini kita letakkan ibu jarinya tepat di titik B dan arah putarnya kita biarkan tangan itu melingkar, maka dia akan berputar searah jarum jam. Karena searah jarum jam, maka tandanya negatif, dan besar momen gaya yang dihasilkan jika mempunyai sudut, maka nilainya adalah F kali sin alfa kali R. F1-nya 12, sin dari 37 adalah 0,6, dan jarak dari 1 ke titik B, lengannya 20 cm atau 0,2, sehingga diperoleh nilai 1,44 Nm. Karena arahnya searah jarum jam, jangan lupa diberi tanda min. Jadi besarnya torsi pada yang pertama adalah min 1,44 Nm, arahnya searah jarum jam. Dan bagian yang kedua, kita ambil potongannya, yang F1 dan F3 kita abaikan, kita perhatikan ke sini. Nah, untuk F2, ini mendorong lengan ke atas. B ada yang di sebelah kiri. Sekarang kita gunakan tangan kalian, di mana letakkan ibu jarinya tepat di titik B, dan arah gaya itu mengarah ke atas ya. Jadi ketika kita tempelkan ke lengannya, maka arah 4 jari dia arahnya ke atas, dibiarkan melingkar, maka putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Karena tidak ada sudut apitnya, maka torsi yang kedua itu nilainya adalah menggunakan persamaan F dikali R, F2 kali R2 ke titik B, F2-nya 4, R-nya 0,2, sehingga hasilnya 0,8. Oke, sampai sini. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, torsi pada F3. Kita gunakan kaidah yang sama, kita ambil potongan, F1 kita abaikan, F2 kita abaikan, kita fokus antara titik B, poros, terhadap titik C. F3 memberikan gaya dorong ke bawah dan porosnya ada di sebelah kiri. F3 adalah gaya, kita letakkan tangan kanan kita, ibu jari, tempelkan ke titik B. Sekarang gaya itu adalah 4 jari. Kita coba 4 jarinya, arahnya ke bawah ya. Kita biarkan melingkar ke 4 jarinya, maka arahnya yaitu searah jarum jam. Karena searah jarum jam, kita kasih tanda torsinya adalah negatif. Nah, untuk gaya yang diberikan secara tegak lurus, maka torsi pada F3 adalah nilainya F3 sama dengan, torsi 3 sama dengan F3 kali R3. Maka F3-nya 8, dan jarak dari F3 titik C ke titik B 40 tambah 20 atau 60 cm atau sama dengan 0,6, sehingga diperoleh nilai torsi pada F3 adalah 4,8 Nm. Nah, karena arahnya searah jarum jam, jangan lupa beri tanda negatif. Jika sudah semua, sekarang kita gabungkan besar torsi antara F1, F2, dan F3 kita jumlahkan. Torsi 1, torsi 2, torsi 3. Torsi 1 min 1,44, torsi 2 0,8, dan torsi 3 jangan lupa tanda min 4,8-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah min 5,44 Nm. Dengan arah, karena nilainya negatif, maka arah torsi keseluruhan yaitu searah jarum jam. Oke, sekarang latihan soal yang pertama. Tentukan besarnya torsi terhadap poros pada gambar di bawah ini. Porosnya adalah pada bagian yang berwarna biru, di mana R-nya 1,5 meter dan F-nya adalah 16 Newton. Tentukan besarnya torsi dan arah torsinya. Silakan dijawab. Latihan soal nomor 2. Tentukan besarnya torsi dengan porosnya di A dan arah torsi pada gambar di bawah ini. A sebagai poros, F1 bernilai 40 N, jaraknya antara F1 terhadap poros di A adalah 50 cm, dan F2 di titik C, jaraknya adalah dari A sampai C 50 cm ditambah 50 cm, maka jarak antara AC adalah 100 cm.
Hitunglah besarnya momen gaya di A dan arahnya. Oke, silakan dijawab. Oke, sampai di sini. Dan tunggu video berikutnya. Jangan lupa yang belum like dan subscribe, silakan klik like dan subscribe karena itu adalah gratis. Terima kasih.